Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Sang Pengantin di Laut Selatan. Sore itu terlihat sepasang muda-mudi yang sepertinya sedang serius membahas sesuatu. Sepasang muda-mudi ini sebut saja namanya Arman dan Henny. Arman dan Henny ini sepasang pengantin baru yang akan berbulan madu. Cuma kali ini sang istri mempunyai sebuah keinginan yang agak aneh. Henny itu mempunyai keinginan ingin berfoto bersama suaminya di Laut Selatan dengan menggunakan baju pengantin. Henny ingin baju pengantin mereka itu mereka pakai dan berfoto bersama di Laut Selatan, tepatnya di Pantai Parangtritis. Dalam perjalanan ke tempat wisata itu, mereka mengajak adiknya Henny yang bernama Fitri dan temannya yang bernama Lydia. Lydia ini seorang fotografer yang merupakan sahabatnya Henny. Akhirnya sampai juga di tujuan. Henny dan suaminya, Arman, mereka berfoto-foto dengan memakai baju pengantin yang lengkap. Tiba-tiba Arman merasakan ada sesuatu yang membuat hatinya tidak enak. Dia melihat istrinya memakai baju pengantin itu. Menurut perasaannya, Henny itu mirip seseorang di dalam lukisan yang selama ini dia lihat. Seperti tokoh Ratu Laut Selatan di dalam lukisan Nyai Roro Kidul yang legendaris itu. Setelah semua kegiatannya selesai, Arman dan istrinya pergi ke hotel untuk beristirahat. Mereka sampai di hotel kira-kira sudah menjelang maghrib. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, Arman melihat ada hal-hal yang aneh atau sesuatu yang tidak wajar pada istrinya. Arman mengira sehabis mandi, Henny akan beristirahat tidur. Namun ternyata setelah mandi, Henny memakai kembali baju pengantinnya. Arman pun jadi heran. Kemudian dia bertanya, "Kok dipakai lagi, Dek?" Henny diam saja, sama sekali tidak menjawab. Dia tetap memakai baju pengantinnya dan dia merias diri di depan meja rias. Arman sendiri agak bertanya-tanya, kenapa istrinya kok menjadi agak aneh. Kemudian Henny berkata, "Mas, antarkan aku untuk berfoto di laut." Kata-katanya datar saja. Biasanya Arman itu kalau mendengar istrinya berkata atau ngomong apa, dia suka menggoda atau menimpali dengan kata-kata candaan. Namun kali ini sepertinya Arman tidak mempunyai keberanian untuk mengajak bercanda istrinya. Karena dia merasakan kalau kata-katanya itu datar, tidak ada intonasi, seperti kata-kata robot. Namun akhirnya Arman kembali memberanikan diri untuk bertanya lagi. "Untuk apa, Dek? Bukannya tadi siang sudah mendapatkan banyak jepretan dan kita sudah mempunyai banyak koleksi foto-foto dan hasilnya bagus semua, Dek. Apa masih kurang?" Kata Arman. Henny diam saja. Tiba-tiba Henny berkata, "Aku ingin menjadi pengantin selamanya, Mas." Kata Henny tetap dengan nada datar. Mendengar hal itu, hati Arman semakin tidak enak. Menjadi pengantin selamanya? Maksudnya apa ini? Kata Arman dalam hati. Sebenarnya kata-katanya biasa, tapi rasanya terdengar menyeramkan. Karena Arman itu sejak dulu orangnya selalu mengalah dan tidak mau berdebat, akhirnya Arman menuruti permintaan Henny. Mereka berdua pergi keluar kamar. Namun
Arman menyempatkan diri untuk mampir ke kamarnya Lydia dan Fitri. Lydia dan Fitri juga merasa aneh ketika mendengarkan ceritanya Arman. Mata mereka melirik ke Henny yang ada di seberang jalan. Terlihat di sana Henny memakai pakaian pengantin lengkap, duduk seperti patung. Tatapan matanya kosong. Kemudian Lydia berkata sambil berbisik, "Iya Mas, Mbak Henny terlihat aneh." "Ya udah gini aja Mas, kita ikuti saja keinginannya, maunya apa." Akhirnya mereka bertiga mengikuti Henny. Lydia sebagai fotografer mendampingi Henny dan menunjukkan tempat-tempat yang sekiranya bagus untuk berfoto. Namun Henny diam saja. Dia hanya menggeleng, tidak menjawab. "Di sini Mbak tempatnya "Enak," kata Widya. Namun Henny tetap menggeleng. Akhirnya Widya pun berkata, "Ya sudah, begini saja Mbak. Kalau menurut Mbak Henny, enaknya kita berfoto di "Mana?" kata Lydia setengah putus asa. Henny tetap diam saja. Tiba-tiba tangan Henny menunjuk suatu tempat. Mungkin maksudnya di sana tempat yang bagus. Akhirnya mereka semua mengikuti keinginan Henny untuk berfoto di tempat yang ditunjuk olehnya. Namun tiba-tiba Henny berjalan menuju ke laut. Dia berjalan perlahan-lahan. Melihat hal itu Arman langsung berlari mengejar Henny. "Henny, kamu mau kemana? Berbahaya Henny, kita pulang saja ya," kata Arman berusaha membujuk Henny. Namun perempuan itu tetap diam saja. Sesekali dia memegang bunga-bunga hiasan pengantin di samping rambutnya. Arman pun jadi bingung. Dia berbalik menghadap Lydia dan Fitri sambil tangannya memberikan isyarat. Intinya dia minta sarannya Fitri dan Lydia. "Bagaimana ini?" kata Arman sambil berbisik. Fitri dan Lydia juga bingung. Akhirnya Fitri pun berkata, "Begini Mas, paksa saja Mbak Henny pulang. Kalau dia tidak mau, langsung gendong saja. Jangan takut kalau dia marah. Ini demi keselamatannya Mas, kita harus "Gas," kata Fitri memberi dukungan kepada Arman. Akhirnya Arman yang selama ini selalu mengalah kepada Henny, kali ini dia bertekad akan memaksa istrinya itu untuk pulang. Karena kali ini kondisinya lumayan darurat. Namun ketika Arman berbalik hendak menghampiri Henny, dia sangat terkejut sekali. Ternyata Henny sudah tidak ada. "Waduh, bagaimana ini?" teriak Arman. Lydia dan Fitri pun juga ikut panik. Mereka semua memanggil-manggil Henny. Akhirnya Arman meminta tolong warga sekitar untuk membantu mencari Henny. Warga-warga sekitar yang masih melek, yang belum tidur, mereka semuanya membantu Arman mencari di mana Henny berada. Mereka memanggil-manggil nama Henny, tapi tetap juga belum ketemu. Arman sendiri juga sangat panik dan bingung. Tiba-tiba dia mendengar HP-nya ada yang menelpon. Begitu dia melihat HP-nya, ternyata yang menelpon itu mertuanya. Arman jadi bingung. Apa yang nanti akan aku katakan kepada ayahnya Henny? Batin Arman. Dengan ragu-ragu, akhirnya Arman mengangkat telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak? Tanya Arman. Ternyata di dalam telepon itu ayahnya Henny mengatakan kalau Henny ada di rumahnya. Padahal Henny itu rumahnya Nganjuk. Dapat dibayangkan, Nganjuk dan Parangtritis itu sangatlah jauh, berbeda provinsi. Dan ternyata Henny sudah pulang di Nganjuk dengan memakai baju pengantin dengan berjalan kaki. Yang benar ayah, kata Arman setengah tidak percaya. Benar nak Arman, Henny kenapa ya ini?
kok jalan sendirian pakai baju pengantin? Kalian habis berantem ya? Tanya ayahnya Heni. Arman pun kemudian meminta ayahnya Heni agar menjaga Heni. Arman mengatakan kepada ayahnya Heni kalau malam itu juga dia akan berangkat ke Nganjuk. Arman menghampiri Lydia dan Fitri dan berkata, Heni ternyata sudah pulang di rumah ayahnya. Lydia dan Fitri pun langsung terkejut. Bagaimana bisa, Mas? Bagaimana ceritanya Mbak Heni sudah sampai di sana? Namun, apa boleh buat? Ternyata hal-hal seperti itu sering terjadi di kawasan pantai selatan ini. Akhirnya malam itu juga mereka semua check out dari hotel dan mereka menyewa mobil charteran untuk langsung pulang menuju rumahnya Heni di Nganjuk. Tetapi dalam perjalanan Lydia sempat tertidur dan dia bermimpi sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Dalam mimpinya itu, Lydia melihat Heni duduk di sebuah kursi yang berwarna merah. Heni ini menghadap dirinya dan di sampingnya itu ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu berkata, Bawa kembali ke laut. Bawa kembali ke laut. Lydia merasakan mimpinya itu benar-benar persis seperti nyata. Beberapa saat kemudian, Lydia pun terbangun dari tidurnya. Wah, ternyata itu cuma mimpi. Lydia pun menceritakan mimpinya kepada Arman kalau mimpinya itu memang benar-benar seperti nyata. Arman pun berusaha menenangkan Lydia. Ya mungkin kamu terlalu kepikiran sama Heni, jadi terbawa mimpi, kamu tenang saja. Lydia pun kemudian menjawab, Iya Mas, mungkin saja aku terlalu kepikiran Mbak Heni, jadi terbawa mimpi. Akhirnya mereka bertiga sudah sampai di rumahnya ayahnya Heni. Arman pun langsung menceritakan semuanya kepada ayahnya Heni, mulai dari pertama kali kejadian sampai Heni pulang. Semuanya dia ceritakan dan Fitri juga menguatkan argumennya Arman. Dia menjadi saksi. Fitri melakukan itu supaya Arman tidak dituduh mengarang cerita atau mengada-ngada. Fitri dan Widya benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya Heni. Akhirnya ayahnya Heni terpaksa mempercayai apa yang dikatakan Arman. Karena memang kenyataannya sekarang Heni berada di rumahnya dengan memakai baju pengantin dan jalan kaki. Apalagi Arman menunjukkan foto-foto hasil jepretannya tadi siang. Arman menunjukkan foto-fotonya bersama Heni di pantai selatan. Di foto itu juga tertera waktu dan tanggal serta jam mereka berfoto-foto. Yang paling mengherankan itu Heni sampai sekarang masih dalam kondisi diam, datar, tidak ada ekspresi sedikit pun. Heni duduk seperti patung. Kalau ditanya hanya bisa menggeleng dan mengangguk. Jika minta sesuatu, dia tinggal menunjuk. Tapi mulutnya sama sekali tidak berkata apapun. Lydia tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat menyeramkan. Di rumahnya ayahnya Heni ini, kursi tamunya berwarna merah. Dan Heni duduk di kursi merah itu. Posisinya menghadapnya itu persis seperti dalam mimpinya. Dan Lydia pun juga melihat di sampingnya itu ada seorang nenek-nenek persis di dalam mimpinya. Dan nenek-nenek itu juga berkata, Kembalikan Heni ke laut. Kembalikan Heni ke laut. Melihat hal itu, Lydia hanya bisa berteriak dan menunjuk-nunjuk. Arman, Fitri, apa kalian gak lihat itu ada nenek-nenek? Itu ada nenek-nenek.
Lydia terus berkata-kata seperti itu. Tapi ternyata semua orang yang hadir di situ tidak melihat ada nenek-nenek. Yang bisa melihat hanya Lydia. Akhirnya Lydia pun pingsan. Dia tidak sanggup melihat kenyataan yang ada di depannya. Kenyataan di mana apa yang ada di depannya itu persis seperti di dalam mimpinya. Kemudian ayahnya Henny menyarankan kepada Arman untuk memanggil Mbah Kromo. Mbah Kromo itu sesepuh desa di desanya Henny ini. Konon Mbah Kromo ini dipercaya memiliki kemampuan hal-hal gaib seperti ini. Kemudian Mbah Kromo berkata, karena penyakitnya itu dari sana, ya kita mencari obatnya di sana. Maksudnya di sana itu di Laut Selatan. Akhirnya mereka semua kembali berangkat ke Laut Selatan. Dan di sana oleh Mbah Kromo, Henny disuruh berkumur-kumur air laut. Henny pun menuruti kata-kata Mbah Kromo. Dia berkumur dan cuci muka dengan air laut dari pantai Parangtritis itu. Setelah Henny cuci muka dan berkumur dengan air laut dari Parangtritis itu, tiba-tiba Henny tersedak dan muntah lalu pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Henny pun membuka matanya. Dia sangat kaget ketika melihat ayahnya, melihat suaminya, melihat Mbah Kromo, dan dia sangat heran ketika dia melihat dirinya itu memakai baju pengantin. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Tanya Henny kepada Arman. Arman, Lydia, dan Fitri langsung memeluk Henny. Mereka benar-benar lega. Ternyata Henny sudah sadar. Sudahlah, kamu istirahat dulu, kata Arman. Setelah dirasa kondisi Henny mulai membaik, mereka semua masuk mobil dan pulang ke Nganjuk. Henny bercerita kalau dia itu seperti diantar oleh dua anak kecil. Dua anak kecil ini memakai kebaya seperti pendamping pengantin Jawa. Dalam daerah kami, istilahnya Putri Dumas. Putri Dumas itu biasanya dua anak perempuan umurnya kira-kira 5-7 tahun. Mereka biasanya mendampingi pengantin dan mereka memakai kebaya Jawa lengkap. Henny bercerita kalau ada dua anak kecil berpakaian Putri Dumas mendampinginya dan menggandeng tangannya mengajak jalan-jalan. Henny merasakan dirinya diajak ke tempat-tempat yang selama ini dia ingin kunjungi. Seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan ada sebuah tempat yang Henny tidak tahu tempat apa itu. Sebuah tempat yang cukup aneh, sebuah tempat seperti di dalam istana. Dan di situ ada sosok perempuan yang berpakaian adat Jawa, lengkap dan memakai mahkota. Perempuan itu sangat cantik sekali, seperti perempuan yang ada di dalam lukisan Nyai Roro Kidul. Menurut perkiraan Henny, kemungkinan besar perempuan itu adalah Nyai Roro Kidul. Tapi intinya, Henny sudah melalui banyak sekali perjalanan bersama anak kecil itu tadi. Sampai suatu saat, tiba-tiba dia merasakan kalau tenggorokannya sangat asin dan serak seperti baru saja menelan air laut. Kemungkinan besar waktu itu mungkin bersamaan dengan ketika Henny disuruh Mbah Kromo berkumur dan cuci muka air laut. Sampai akhirnya Henny merasakan seperti terbangun dari tidurnya. Apa yang dialami Henny ini memang sebuah kejadian yang di luar nalar. Namun hal seperti ini memang banyak terjadi di daerah pantai selatan. Bagi penduduk sekitar mungkin ini bukanlah hal baru. Namun bagi orang kebanyakan, mungkin ini sebuah kenyataan yang sulit diterima akal sehat. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.